Fabaya'ur rasula indal aqabati tsaniyah. Orang-orang ini 75 berarti ya, itu semuanya membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana baiat Aqabah tadi ini dilaksanakan pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dikatakan hari tasyrik itu karena pada satu setelah kurban orang-orang Makkah itu yang menengah ke bawah itu dagingnya dijemur, dijadikan dendeng empal biar dimakan enak. Maka hari itu namanya dikatakan hari tasyrik, hari menjemur daging. Nah, makanya Nabi dengan kesederhanaan beliau, Nabi itu mengikuti cara hidup orang-orang miskin. Bukan Nabi miskin, tapi umat cek sakit nututi apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pernah hadirin dalam riwayat kitab Syama'il, Nabi itu kan haibah, ya. Haibah itu wibawa. Makanya kalau ulama-ulama yang mengikuti kanjeng Nabi itu wibawa. Saya lihat beliau ini hawa terus meleleh hadirin. Wibawa, masya Allah. Apalagi pas dia melirik di waktu terodok. Kadang kita sudah mau ngomong sama ulama, kiai yang wibawanya tinggi, sudah disiapin, pas di depan beliau-beliau ini gopo, ngomongnya kaku, itu namanya haibah. Okay. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu haibah. Dalam riwayat beliau ketika duduk yahtabi, kata sendiri, apa namanya bahasa Jawanya itu, santai pun. Okay. Terus pas di masjid beliau nunggu sholat, datang orang Arab gede. Pas ketika masuk, gak tahu di situ ada kanjeng Nabi. Ketika melihat kepada Rasulullah, terus Nabi pandangan beliau jatuh kepada orang Arab, maka yartaid kamatal, gopo. Terus Nabi melihat orang ini gugup, gemetar. Nabi mengatakan hawin alik, santai. Inni lastu bimalik, aku tutup rojo, saya bukan raja. Innama ana ibnu imra'atin kanat ta'kulul qadib di Makkah. Aku cuman anak seseorang yang makan daging dendeng, daging yang dijemur di hari tasyrik itu ketika di Makkah. Menunjukkan bagaimana kesederhanaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau makan dendeng ya insya Allah ngikuti sunnah Nabi sampai dapat pahala. Amin Allahumma. Monggo besok didendeng semua hadirin. Kita dapat sunnah Nabi. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kapan kejadiannya? Hari tasyrik. Nah, sempat tercium oleh orang-orang Mekah. Ini modelnya mau baiat lagi. Coba di jam yang sama, di tengah malam, coba diperiksa ternyata nggak ada kejadian baiat sama Nabi, dipindah tempatnya. Nah, itu tidak lain orang-orang kafir tadi itu ingin menggagalkan baiat Aqabah yang kedua, karena mereka tahu Nabi itu pengaruhnya kuat, dan mereka tahu agama Islam ini benar menurut mereka. Iya, angkarohul lisan wa qabilahul janan makhafatas syanan. Agama Islam itu diingkari di lisan, ingkar mereka, tapi hati nerima. Makhafatas syanan, kenapa kok ingkar? Karena angkuh ngikuti anak muda, sekali ngajak umatnya banyak. Sedangkan mereka sudah mansobah pemimpin kaum jahiliyah, takut dilengsarkan jabatannya. Wassalamualaikum Muhammad. Kemudian fabaya'ur rasul indal aqabati tsaniyah, maka Nabi membaiat mereka orang-orang 75 tadi itu di Aqabah, tempat yang biasanya kejadian Aqabah janji setia yang kedua. Apa isinya? Tetap ala ayya'budullah, untuk tidak menyembah kecuali Allah. Wala yusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa ayyamna'ur rasula idza hajara ilaihim, untuk membela Rasulullah apabila nanti Nabi hijrah ke kota Yathrib atau Madinah. Hadirin coba lihat. Aku tadi ada makna tersirat di sini. Kanjeng Nabi itu ketika berdakwah ke tempat yang masih awam, maka kan
jarang yang beriman saat itu kan ya. Apalagi datang tambahan dari orang-orang Madinah. Ibaratnya garapan ini masih awal. Nabi tidak keras, Nabi tidak memerintahkan syariat Islam yang betul-betul harus dikerjakan, tidak. Intinya mau beriman kalau Tuhan itu hanya satu cukup. Saya kemarin sempat podcast sama Gus Mustafa Ustadz, beliau dakwah di Jepang, Masya Allah luar biasa. Dia bilang kalau orang Jepang mau masuk Islam langsung saya tekan, ayo sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, besok murtad lagi. Tapi saya ingin membelokkan sedikit pemahaman kalau Tuhan itu yang sampai-sampai itu sembah itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah. Karena Tuhan mereka itu banyak katanya. Ada Tuhan bagian kesuburan, ada Tuhan bagian rezeki, ada Tuhan bagian hujan. Tuhan ini banyak sampai ratusan. Saya hanya ingin menggeser nilai-nilai yang mereka percaya tadi. Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan. Setelah itu baru diajari sholat. Ya, saya pikir betul ya, kalau mau garap sesuatu yang masih belum matang, komunitas mungkin yang masih gak sholat, jangan tahu tuh datang pun sholat, gak sholat merokok, waduh repot itu, kan gitu. Pokoknya harus sholat, gak sholat balasanmu adalah siksa Allah. Jangan, pokoknya percaya Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, cukup. Baru dengan tahapan-tahapan selanjutnya mengambil dari apa? Dari apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam Muhammad. Summa akhrujus isnaya asyar naqiban minhum. Kemudian mereka mengeluarkan 12 pemimpin-pemimpin dari kota Yathrib untuk dikirim ke Nabi. Faqala lahumur Rasul antum mukala ala qaumikum bima fihim. Kalian 12 ini, sampai ini pemimpin-pemimpin, pengganti-pengganti suara saya kepada mereka. Kufala kakafalatil hawariyin li Isa bin Maryam. Panjenengan ini seperti hawarinya Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa punya tentara namanya Hawari. Nabi saat itu punya tentara 12 orang ini untuk menyebarkan Islam di negeri Madinah. Allahumma Muhammad. Wa ana kafirun ala qaumi, dan saya katakan di Nabi juga pemimpin, pengganti, pengajak, penyeru kepada umatku yang ada di Mekah. Faraja'u ilal Madinati, mereka kembali ke negeri Madinah. Fantazarul Islam fiha, maka tersebar Islam di situ akthar minal marratil ula, lebih banyak daripada yang pertama. Oke. Tidak lain karena Nabi betul-betul telaten. Ada 12, ada 5 yang diajak, ya. Coba misalkan Nabi itu minta yang sesuatu yang langsung banyak, aku mau bayar, sisa syaratnya harus 50 orang, gak bisa. Tapi kita beri pelan-pelan bertahap. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin barokah ya. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dari pelajaran ini kita bisa mengambil poin-poin penting, diantaranya baiat itu penting. Apa sih baiat itu? Baiat itu janji setia. Apa kata Allah? Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Setialah kalian dengan janjinya Allah. Kita sebelum lahir itu sudah diberi perjanjian oleh Allah. Oke, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhan kalian? Maka janin-janin yang ada di perut ibunya tadi itu mengatakan qalu bala, nggih Gusti, syahidna, kami berjanji. Jadi orang itu lahir sudah memegang perjanjian yang diikrarkan oleh Allah di alam rahim. Sampai Nabi mengatakan la dina liman la ahadalahu, tidak ada agama yang sempurna kalau tidak ada baiat atau janji setia. Maka baiat ini sangat penting. Kita baiat dengan agama Islam, terutama kita baiat dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan keluar dari garis yang mulia ini, cinta poro kiai, cinta poro asati, cinta poro habaib, semua janji setia. Kami dikatakan innal ahda kana mas'ula, perjanjian itu akan ditanyakan nanti. Makanya jangan sering janji sama orang. Kalau janji boleh ditepati. Kalau misalkan janjian kok jam 8, ya jam 8, gitu jam 8 si OTW. Yo OTW, datangnya jam 10. Nabi itu janjian itu pernah sama sahabatnya telat. Terus Nabi mengatakan, saya
Kata Nabi, saya sudah di sini 2 jam yang lalu, tepat waktu. Terus ngomongin sunnah Nabi dari mana, mau telatan gitu. Alhamdulillah hari ini saya nggak telat. Nah, karena tempat saya di sini, ya, saya orang yang menepati janji saya. Alhamdulillah. Apa syaratnya orang setia itu atau wafa bi ahdillah? Pertama, ikhlas dan jujur. Kedua, menjauhi apa-apa yang melepas daripada perjanjian. Apa itu? Maksiat. Kita kan janji dengan Allah. Untuk apa? Untuk beriman, taat, patuh dengan perintah Allah. Yang bisa memutus ini semua adalah maksiat. Dan maksiat ini wajib ditobati, baik itu yang kecil ataupun yang besar. Yang kecil bisa terhapus dengan wudhu dan segala macam amal kebaikan, tapi yang besar harus ditobati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit tambahan terakhir, tadi beliau bahas masalah taubat. Masya Allah, saya pernah dapat keterangan orang kalau berbuat maksiat cepat-cepat berbuat kebaikan. Untuk apa? Untuk menutup maksiat yang tadi. Wa'ad bi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutup perbuatan yang tadi maksiat itu dengan perbuatan baik, biar menghapus. Okay. Ada satu keterangan, ada satu orang yang ahli maksiat. Semua maksiat sudah dia kerjakan. Cuman kelebihan orang maksiat ini, kelebihannya ditulis lagi. Setiap selesai maksiat ditulis. Misalkan mari ngombe, tulis tanggal sekian, mari ngeslot, ngeslot di sini ya, mari apa, pinjol, ngerasani wong, semuanya, bahkan yang besar-besar, zina, minuman keras, bunuh orang, semua sampai di halaman terakhir. Wah, kata ini halaman terakhir harus penutup yang baik, harus yang paling banyak halaman terakhir ini. Akhirnya ini orang sudah dibilangi sama orang tuanya selesai, tapi gak masuk, gak mau taat. Di hari yang terakhir, dia seperti rutinitas biasanya keluar dari rumah mau maksiat, ketemu dengan seorang wanita. Wanita ini gendong anak dalam keadaan nangis. Ditanya, kenapa anaknya nangis? Karena lapar, belum nyusu. Kenapa? Kok belum nyusu? Karena saya belum makan. Jadi kualitas susunya, asinya kurang bagus. Kata dia, akhirnya wis sampean tak pakai, tak kasih uang. Sampean maaf saya zinai, tapi saya kasih uang. Aduh, kata yang perempuan, kamu ini tega ya. Orang lapar, bukannya diajak kepada kebaikan atau dikasih sesuatu, tapi diajak maksiat. Kamu tega, kamu ini ngerasa nggak malu dengan anak yang nangis seperti ini hanya untuk sesuap makanan, tapi ibunya dikerjain. Coba anda itu kejadian kepada kamu, apa kamu nggak takut sama Allah? Kok dalala seperti itu barengan dengan rahmatnya Gusti Allah? Dengar jawaban perempuan seperti itu, dia kebuka hatinya. Iya, aku kok meneng ini, kok sangat memaksakan harus maksiat, harus zina, apa yang saya mau harus dituruti. Setelah seperti itu dia nyesal, dia bilang sama perempuan, ya wes tunggu di sini, nanti saya akan kasih sesuatu. Dia pulang, dia ambil yang dia miliki dari harta, dikasihkan kepada perempuan. Intinya tobat. Setelah tobat, dia kembali ke rumahnya, ibu yang ngomong, ya apa, kemarin pulangnya kok terlalu pagi, biasanya kan pulang malam. Bu, mau tobat sekarang. Alhamdulillah, kata ibu. Ya wis, kalau memang mau tobat, tulis di halaman terakhirmu itu tulisan tobat. Katanya ising aku. Satu buku ini isinya maksiat, terus terakhir ditulis tobat. Tapi ya opo? Bayangin, tulisan maksiat setelah ditulis dibuka kembali loh, malu hadirin. Ini malu, apalagi nanti di hari kiamat ketika diberikan catatan amal perbuatan kita. Waudi'an kita fataron mujrimina musfikina mimma fihi. Ketika disebar kita catatan amal perbuatan, mereka akan melihat semua amal perbuatan. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Enggak ada yang kecil besar, semuanya ditulis di situ. Wa wajadu ma amilu hadira. Akhirnya ibu ngomong, "Kalau apa tulis aja." Apa yang terjadi?
Ketika diambil buku tersebut, kemudian dibuka, subhanallah, buku ini kosong. Catatan yang belum masuk itu habis semuanya, seakan-akan buku baru. Di halaman terakhir tertulis ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kejelekan itu terhapus dengan perbuatan baik. Mungkin barokah amin. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Samihuna 'alal ithalah, abutan terlalu lama. Mudah-mudahan diberi oleh Allah manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقي حر وطيس للهجير حميم أقسمت بالقمر المنشك إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي وصدت في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آرمي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنشد ولم تحمي وقاية الله يغنى عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم ما سمني النهر طيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وذاك إلى بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم فأبرأت واسبا باللمس راحته وأطلقت عربا من رفقة اللمم وأهل السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في العصر الدهم بعارض جاد أو خلد البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم يا ربي بالمصطفى للرضا سبنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كرمي ووصفي آيات له مراد ظهورنا للكرام
dalam mewakili teman-temanku, pertama ngaturaken terima kasih banyak untuk kesetiaan panjenengan saged nderek walaupun tempatnya memang agak jauh. Mugi-mugi setiap langkah panjenengan niku berbuah pahala sing kathah, ditambahi cintai teng Kanjeng Nabi. Mugi-mugi insyaallah syarat-syarat mlebu surga. Nomor kali dalam juga minta maaf, mungkin ada beberapa tempat kurang layak di sing bleduk atau si ibu tengandap saaken kula tingali ya Allah. Itu sing sebelah pundi ler sebelah utara sakit panas, mungkin sakit pindah ke Lebet, mungkin silahkan dipindah saat ini. Krum aman lah Bu? Ya Allah sangat pulau tengandap terus jajal jeding ningali ibu-ibu khusyuk. Ya Allah, kalau sing melek orang jamaah minggu ngajeng insya Allah kita jeeran teng area golf. Nah, bagi sampean betos tik gitu deh. Mari jeeran terus golf insya Allah. Insya Allah tasyakuran kepulangan haji salah satu dari dulu derekaken JR terus kemudian mungkin karena kesibukan boten saged derek JR malih. Begini hadirin, ini saya mau bahas ahli wasallam ini lakon-lakon itu kok kabeh alhamdulillah.
Coro Avenger ku Iron Man teko, Hulk teko, Hulk sebelah kono Hulk ini. Ya. Jadi apa Kapten Amerika sebelah lengkap, ngeten hadirin. Akhir-akhir ini ada beberapa kelompok yang kelompok ini kemudian isinya itu provokasi, mencaci maki derek-derek kita dari Sadah Ba'alah, bahkan meragukan nasab. Terus kita sebagai muhibbin itu bersikap seperti apa ini? Aduh, dilokno mukibin, dilokno penjilat antek Belanda, lengkap. Ya. Terus gimana kita sikap? Kita pakai contoh. Tadi Habib Mustafa di kitab Khulasatul Nurul Yakin sudah dibahas. Kanjeng Nabi itu di awal-awal dakwah itu tidak memberikan tekanan. Juga orang Islam itu kudune bisa mencegah lisan dan tangannya untuk melukai perasaan orang Islam lain. Kagem para habaib mungkin buatan nasihat, cuman lek sakit gak usah dibalas, gak usah direken. Kenapa? Begini, teorinya gitu. Ini pertanyaan mirip saya ditanya, Ustaz gimana hukum ada orang Islam nggak sholat? Karena yang tanya ini derek dari dalil misalnya, mantaraka sholata muta'amidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja faqad kafaro jihalon, sungguh orang itu telah kafaro. Diartikan oleh itu orang itu mengatakan kafir terang-terang. Sekarang logikanya kan ini belum mboten buru menunggu rukun Islam mboten, rukun Islam mboten, rukun Islam 5 salah. Ini sopo sih sebelah dulu. Rukun iman ada 6. Islam, rukun Islam 5, rukun 6, rukun iman 6. Gini aku tua ini. Rukun Islam yang pertama, apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Podo kan? Rukun Islam pertama kali rukun iman yang pertama podo bunda. Sama kan? Iman ya, echo. You can speak English. Ya, sama nih iman. Sekarang rukun Islam yang kedua, sholat. Rukun iman yang kedua, iman kepada. Ayo iman kepada Allah. Ayo jawab. Wah, esok harapan berat ini. Iman kepada para malaikat. Podo nopo betul. Podo nopo betul. Tidak sama. Sing podo rukun Islam pertama dan rukun iman yang pertama. Saiki lek ono wong ninggalno rukun Islam kedua, si iman apa enggak? Si iman apa enggak? Sampean musuhi wong beriman itu ya apa hukumnya gitu. Sampean benci nang wong beriman itu. Masih dulu awake dhewe iki gak sembahyang, dia tidak berhak untuk kita musuhi, soalnya seiman. Sing bangun masjid itu rata-rata tukangnya sembahyang orang. Tukangmu sembahyang orang, ayo. Jumatan malam. Mek Jumatan dok, seminggu bisa. Iya kan? Terus kita musuhi, ya keliru kan? Sampai musuhi wong beriman itu ya hukumnya dulu. Di sisi ini, bolo-bolo sing nyung sewu meragukan Sadah Ba'alawi itu Nabi.
Pertanyaan saya sih beriman atau enggak? Sing ngakoni Gusti Allah pangeran itu enggak? Kok saya musuh? Lek ancen mereka keliru diarahno, dikasih pengertian yang baik. Konco-konco sing gurung sholat, gurung poso, yo ditongakno dibina yang baik. Itu memang kewajiban, makanya orang berilmu punya kewajiban menyebarkan ilmunya. Ngejak ngomong iki kayak apa gitu. Itu lah. Tapi musuh orang beriman ojo tuh. Beda pendapat itu lumrah. Saya sama Habib Mustafa pernah tengkar kok. Gak sopo-sopoan tahu. Gak aku tak buset lu ngomong sampai ngono-ngono sampai. Hilang beda waktu itu ya, waktu itu. Itu biasa. Tapi tidak ada benci. Ojo benci, gak benar. Nabi Muhammad sibuk untuk memasukkan orang kepada Islam lah. Kalau ada orang Islam ada yang benci. Urusan mereka membenci kita. Ya wis ngene iki dakwah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Coba dipikir. Sampeyan dilokno wong ndek embong. Contoh niki rada kasar ngapunten. Hei, desu. Gak sampai sak detik. Sampeyan pikir to pirang-pirang dino kaya apa? Wong iku ngomong nang sampeyan dilokno sampeyan elek kaya ngono iku kan. Wonge mari ngilokno turu, mau mangan ngetemol. Sampai oleng-oleng mangan, maru ndelok berot sok meneng happy. Sampeyan pikirin omongane wong men. Mangajak ngono. Kaya apa ngentekno umur mikirno omongane wong iki. Mending ngentekno umur mikir ya apa umur sakmene Yasin gak wati. Ya Allah, dibesaki ya Allah. Ini perlu dipikir rezeki ini apa? Oh iya dipikir dawuhe Habib Mustafa, Habib Fahmi pelajaran itu gak apal-apal aku ya apa itu kok ya enggak iki sing dipikir ya apa carane JR iki cek oleh nggon maneh ndi ndi nggon wah ya apa panitia sapa sih iki dipikir nek wong ngomong ngono gak dipikir entek umur. Wong mari ngilokno sampeyan dulurku kabeh ya masa mari dilokno wong mari mangan enak turu enak apa itu dolen nglewencer sampeyan kepikiran kaya apa dipikir gak usah. Jadi hentikan kita musuh beriman itu pesan kami. Nah berhubung alhamdulillah niki Habib niki sudah lama tidak pernah menongol menongol, nanti kita minta kepada Habib Umar niki saudara kandung Habib Mustafa. Waduh mantan ya, top, masya Allah. Ya tapi gak kalah do khodim ya Jes. Ya Allah, ini Habib Umar, Habib Mustafa panjang umur begitu pula orang tuanya. Dan saya yakin ini Habib Mustafa mencapai hal seperti ini, punya pondok seperti ini. Kalau yakin kena dulu Bapak Ibu ya. Kalau yakin dan apa yang umi panjang umur sama rakyat kepada Habib Umar Mokhtar dalam Sumatera. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sedaya para habaib, para ustadz, para kiai, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang semuanya saya sangat hormati, yang semuanya saya sangat cintai.
Meskipun tidak bisa sebutkan satu persatu nama mereka, insya Allah mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nakhusu bidzikri untuk saudara saya, abang saya Habib Mustafa bin Abdul Khairib, dan juga guru kita semua, saudara saya Al-Ustaz Khairuddin dan segenap yang lainnya. Mudah-mudahan beliau-beliau diberi panjang umur, sehat walafiat. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan anugerah hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat dari Allah, khususipun nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat kita menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, insya Allah kita pulang nantinya semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua yang punya hajat, hajatnya qabul fid dunya wal akhirah, diberi anak keturunan yang salihin salihan. Insya Allah tidaklah kita wafat nantinya kecuali wafat dalam keadaan husnul khatimat, amin ya rabbal alamin. Telah banyak kita mendapatkan nasihat dari Habib Mustafa, dari Ustaz Khairuddin. Yang pertama tentang pentingnya taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita diperintahkan untuk banyak taubat dan istighfar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai umatku, tubu ilallah wastaghfiruh, bertobatlah kalian semua dan mintalah ampun kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'a marrah. Kata Rasulullah, tobatlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Allah, maka sesungguhnya aku, yaitu Muhammad bin Abdullah Rasulullah, masih istighfar dan tobat 100 kali dalam sehari. Nabi Muhammad masih istighfar dan taubat kepada Allah minimal 100 kali. Sedangkan Rasulullah tidak pernah maksiat kepada Allah. Nabi Muhammad menjadi hamba yang paling bertakwa, bahkan gak punya maksiat, masih sholat hatta tawarramat qadamah, sampai kaki Rasulullah itu bengkak dari sangat banyak rakaat sholatnya kanjeng Nabi. Beliau nggak punya dosa, masih sholat sampai kakinya bengkak. Lain dengan jenengan, dereng sholat bengkak bisian, asam aurat kumat, akhirnya nggak sholat. Hebat. Nah, Rasulullah niku nggak punya dosa, masih sholat sampai kakinya bengkak. Maka bagaimana dengan nasib kita? Hari-hari kita, bulan-bulan kita, bahkan tahun-tahun kita, banyak kita lalui dengan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Sayyidina Luqmanul Hakim beliau mengatakan, la tuakhirit taubata ila ghadin. Jangan kita menunda-nunda taubat, meskipun kita tunda hingga hari esok, jangan. Kenapa wahai imam? Li'annal mauta ya'tika baghtah. Jangan menunda taubat karena jangan menunda taubat karena ajalmu atau kematianmu akan menjemputmu tanpa izin dan tanpa permisi. Mudah-mudahan kita semua sebelum meninggal nantinya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah di majlis ini adalah majlis yang sangat tepat untuk kita dekat kembali kepada Allah, taubat kita diterima, dosa kita diampuni oleh Allah. Dawakat aubatak ya syahid idza bata'u. Ini adalah majlis yang sangat tepat. Waktu saat inilah, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sangat tepat yang dulunya kita jauh dari Allah, ketika hadir di majlis ini insya Allah kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawakat aubatak yal asi idza batatu. Ini adalah majlis yang sangat tepat. Kita yang ingin taubat kepada Allah, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau mengatakan dal jama'
Perkumpulan seperti ini, kita sholawatan kepada Nabi, berzikir, mengaji, belajar ilmu agama. Dan jama' la syakka tughfar biha jami'ud dzunub. Ini majlis tidak bisa diragukan lagi. Insya Allah keluar dari majlis ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu nasihat untuk saya khususnya dan untuk kaum muslimin muslimat yang hadir, jangan kita bosan untuk istighfar dan taubat kepada Allah. Bahwasanya manusia itu harus sadar khata'un, kita memang manusia yang sering berbuat salah kepada Allah. Tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik manusia yang sering berbuat salah, sebaik-baik mereka setelah berbuat salah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, qabul hajat fi dunya wal akhirah. Insyaallah kumpul di dunia untuk Nabi, berkumpul di surga bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ala
والكاتبين بسوء للخلق ما ضربا أكتابهم الفقير من غير منعجبين فأنكي سلاحي لهم سيما تميز والواد يهتز به سيما عند السلام أهدي إليك رياء الناس لنشرهم فتناسبوا الثرى في الأكمام كل كبير كأنهم في ظهور للخير وتربى من شدة الهزم لا من شدة الحزن عرت قلوب العباد لباسهم فصبروا فما تفرق بين البر والفؤاد